Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kota Madiun, Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalimat alhamdulillah kita lafalkan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas nikmat dan karunia-Nya, termasuk atas ridhonya jualah kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan tahun ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau teladan hasanah kita. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan, bulan yang sangat kondusif dengan amal soleh dan minim pengaruh negatif, menjadi momentum intensifnya ibadah baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Bulan dengan segala keutamaan dan kelebihannya menjadi saat yang tepat, waktu yang tepat untuk meningkatkan frekuensi ibadah wajib maupun sunnah. Di bulan Ramadan, ruhiyah seorang muslim berada di puncak-puncaknya. Kemuliaan dan keberkahan Ramadan juga menjadi media penggemblengan jasmani dan rohani umat Islam untuk menjadikannya pribadi yang muttaqin. Ibu-ibu dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi Ramadan berlalu. Sukses Ramadannya seseorang tidak hanya dilihat pada saat Ramadan, tapi bagaimana setelah Ramadan berlalu. Sehingga ulama menyebutkan, kun Rabbanian walatakun Ramadanian. Jadilah engkau hamba Rob, bukan hamba Ramadan. Maksudnya apa? Jangan hanya taat ketika Ramadan, jangan hanya dekat sama Allah ketika Ramadan, jangan hanya beramal soleh ketika Ramadan. Justru ketika Ramadan pergi, penentuan sukses Ramadan kita. Pemirsa yang kami hormati, motivasi agar kita tetap menjaga ibadah walaupun Ramadan telah pergi sebenarnya sudah tergambar dari makna kata Syawal. Syawal berasal dari kata syala yang memiliki makna 1. Irtafa'a, artinya meningkat. Maksudnya ada peningkatan setelah Ramadan berlalu. 2. Ibtida'il khair, permulaan yang baik dalam melakukan sesuatu adalah Syawal. Yang ketiga, istimron, berkelanjutan, istiqomah. Maksudnya setelah Ramadan kita melanjutkan kebiasaan-kebiasaan baik selama Ramadan. Pemirsa yang berbahagia, mari semangat beribadah selama Ramadan kita jadikan spirit dan motivasi. Bulan Ramadan memang telah selesai, namun semangat Ramadan harus terus kita miliki. Bulan Ramadan memang telah meninggalkan, akan tetapi bekas-bekas ibadah Ramadan harus terus kita lanjutkan. Lalu bagaimana caranya? Ibu-ibu dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tips untuk mempertahankan kualitas dan kuantitas ibadah setelah Ramadan berlalu dengan 3M. 1. Muhasabah. Muhasabah adalah melakukan introspeksi diri, evaluasi diri terhadap proses perjalanan ibadah di bulan Ramadan. Dengan bermuhasabah, maka akan timbul motivasi dan semangat untuk memperbaiki diri sehingga berdampak pada kualitas dan kuantitas ibadah setelah bulan Ramadan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wala ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah." 2. Mujahadah. Mujahadah adalah bersungguh-sungguh dalam berjuang. Setelah Ramadan kita tancapkan tekad kuat kita untuk terus mempertahankan dan meneruskan kebiasaan-kebiasaan positif selama Ramadan. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 69, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Yang ketiga, muraqabah. Muraqabah adalah mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan muraqabah maka akan muncul kesadaran diri, merasa selalu dilihat dan diawasi Allah, sekaligus memunculkan kewaspadaan untuk tidak melanggar larangan Allah serta semangat menjalankan perintahnya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anta'budallah ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu, fa innahu yaraka." Ibu-ibu dan pemirsa yang kami hormati, ada 7 suntikan imun agar kita tetap semangat melakukan amal soleh sebagaimana di bulan Ramadan. 1. Bulatkan niat dan pastikan tujuan. Dengan niat yang sungguh-sungguh, berazam, berkomitmen kepada Allah, maka akan memotivasi dan membakar semangat kita. Sedangkan terkait tujuan,
kita harus menyadari bahwa dunia bukan tempat tinggal kita, tapi tempat meninggal kita. Hidup bukan untuk hidup, tapi hidup untuk yang maha hidup. Mati bukan akhir kehidupan, tapi justru awal dari kehidupan yang asli. Dunia bukan akhir, tapi masih panjang perjalanan kita. Maka kita janganlah terlena dan jangan habiskan waktu untuk menyiapkan bahagia di dunia saja, tapi pastikan habiskan waktu kita untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Kalau kita tahu tujuannya, maka seberat apapun ujiannya kita akan lalui dengan kekuatan kita. Yang kedua, berdoa kepada Allah. Sudah semestinya sebagai hamba yang dhaif, di setiap usaha harus diikuti dengan berdoa kepada Allah, meminta kemudahan dan kelancaran dalam beribadah dan taat kepada Allah, memohon agar Allah senantiasa meridhoi niat kita dan usaha kita, memberikan kemudahan dalam setiap langkah kita, dan istiqomah itu hidayah darinya. Yang ketiga, bertambahnya ilmu dan wawasan agama. Dalam melakukan setiap hal harus berdasarkan ilmu, agar apa yang kita lakukan memiliki dasar dan alasan, termasuk semangat ibadah kepada Allah. Dengan ilmu kita tidak akan mudah menanggalkan semangat dalam beribadah. Kita akan punya semangat untuk beramal kalau tahu ilmunya. Yang keempat, beribadah dengan ikhlas dan secara maksimal serta istiqomah. Jika kita beribadah dengan ikhlas karena Allah Ta'ala, maka kita tidak akan terbebani untuk menjalankannya. Dengan ikhlas kita bisa memaksimalkan kualitas dan kuantitas ibadah kita, serta dengan ikhlas kita bisa istiqomah. Yang kelima, berusaha sibuk dengan ketaatan dan menjaga diri dari maksiat. Orang yang masih melakukan maksiat karena masih sedikit melakukan ketaatan. Orang yang melakukan ketaatan maka secara perlahan akan melupakan kemaksiatan. Menjaga diri dari maksiat adalah salah satu cara untuk menjaga semangat beribadah. Karena dengan jauh dari maksiat, maka hati menjadi bersih. Hati yang bersih akan selalu dimudahkan dalam menunaikan ibadah dan berbuat baik. So, jaga hati kita dengan menjaga diri dari maksiat. Yang keenam, berkumpul dengan orang-orang soleh dan memilih lingkungan yang kondusif. Manfaat bergaul dengan orang-orang soleh, kita akan terus termotivasi untuk melakukan ketaatan bersamanya. Kita juga bisa saling beramar ma'ruf nahi mungkar, sehingga kita bisa terus istiqomah untuk senantiasa melakukan amal soleh. Dan tidak kalah penting, kita harus memilih lingkungan yang kondusif. Ketika iman kita masih belum kuat menjaga semangat beribadah, maka kita pupuk dengan berada di lingkungan yang kondusif, karena lingkungan sangat berpengaruh. Yang ketujuh, bersedekah. Bersedekah merupakan salah satu cara yang ampuh untuk meningkatkan semangat beribadah. Dengan gemar berbagi, hati menjadi lapang dan Allah bukakan kemudahan bagi setiap langkah untuk menjadi baik di hadapan Allah dan sesama. Ibu-ibu dan pemirsa Muhikmah Daun yang berbahagia, semoga 11 bulan ke depan kita bisa menjaga, mempertahankan dan meningkatkan kualitas serta kuantitas ibadah kita setelah Ramadan pergi. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan dan kelancaran langkah kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.